daerah kita Sambara ini yang namanya bank sampah itu kan belum ada. Itu aja gitu. Kita kenalkan dulu bank sampah ada. Sebenarnya simpel aja target kita. Target kita pertama bagaimana caranya masyarakat kita ini peduli terhadap sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama saya kembali Muhammad Kevdan Solian di Podcast Q, yang mana dengan narasumber yang luar biasa dengan ajo gagah katanya. Ya, nah yaitu Bang Iwan ya, panggilannya Bang Iwan ya, Bang ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong pertama tuh Bang, Abang mengenalkan diri ke orang-orang itu dengan sebutan ajo gagah. Kenapa, Bang? Begini. Sebenarnya awalnya kita bikin istilahnya nama Ajo Gaga itu yang pertama awalnya itu iseng-iseng aja. Iseng-iseng aja. Iya, oke. Dengan tujuan bagaimana supaya orang tuh berkesan. Berarti orang pasti ingat, oh ini orangnya. Gitu. Iya. Pasti penasaran orang kan ada apa dengan Ajo Gaga. Gitu. Iya benar gagah nggak ya katanya. Itu yang penting Bang, itu yang penting. Oh, rupanya iya gagah kan. Ya, alhamdulillah. Soalnya juga waktu ke apa tuh Bang? Ke rumah Bu Yuliana yang di Kapar kemarin, yang di sana gitu kan. Ya ditanya juga sama orang tua, yang mana aja gagah lagi gagah aja. Oh ya alhamdulillah lagi gagah kan. Nah, oke. Dan sekarang itu Abang itu adalah seorang founder dari Bank Sampah Tuah Basamo. Oke. Untuk memperkenalkan diri Bang gitu, boleh tahu lah gitu background Abang gimana dulu pendidikan atau ya sebelum mulai ini gitu. Oh gitu. Saya sebenarnya awalnya adalah seorang guru di SD 21 Lanan dulu. Negeri ya? Iya, di SD negeri. Dan statusnya hanya sebagai guru honor. Guru honor. Itu awalnya saya di SD itu tahun 2009. Itu awalnya. Jadi seiring berjalan waktu kan nggak apa juga rasanya dengan guru, apalagi kita seorang laki-laki kan. Iya. Itu nggak cukup lah dengan apalagi status kita cuma honor sampai dengan alam. Jadi coba mengembangkan sayap kata orang kan, coba jadi tenaga administrasi, jadi merangkap. Di samping guru kita merangkap sebagai tenaga tata usaha kan. Samping itu lanjut pas di tahun 2017 itu beralih total. Yang gurunya saya nggak ikut ngajar lagi. Nggak ngajar lagi? Nggak, itu ikut ngajar, kita fokus kita tahu usahanya aja kan. Jadi di samping itu kita bisa coba awalnya dulu itu membuka yayasan. Sempat juga kita buka yayasan sekolah atau apa? Iya, dan bukan yayasan ya, kita dirikanlah TK. TK itu Permata Hati nama, alhamdulillah di depan rumah itu ada. Depan rumah ya. Di seberang jalan tadi. Oh iya. Nah, jadi kita dirikan TK. Alhamdulillah tahun sekarang itu anak yang kelima. Iya. Tuh, jadi sering waktu pas di tahun akhir tahun 2019 itu kita udah berpikir kan apa mau bikin kan itu mau bikin sesuatu kan. Jadi terpikirlah gimana kalau bikin bank sampah. Nah, itu awal mulanya kan. Ya, kita cadangan rencananya di tahun 2019 itu udah bisa jalan, tapi dengan kendala apa kan namanya itu banyak kendalanya, akhirnya kita hanya baru bisa action di tahun 2020. Oke. Nah tadi ada juga pertanyaan sebenarnya yang udah disiapin tapi udah Bang jawab, yaitu tentang pekerjaan gitu kan. Alhamdulillah. Nah di action itu tahun 2020 mempersiapkannya itu 2019 ya Bang ya. Udah kita persiapkan. Nah itu dalam masa persiapannya itu kayak gimana gitu Bang prosesnya, soalnya kan apalagi memikirnya yang out of the box ini soalnya gitu, bank sampah gitu kan. Sebenarnya kayak di kampus saya itu juga ada namanya ATM sampah. ATM sampah itu kan cuman di bidang teknologi karena ada dana, ada ini sumber daya manusianya ada gitu kan. Nah, sekarang kalau dari Abang gimana gitu waktu sebelum sebelum actionnya itu? Begini, awalnya kan itu timbul ide itu kan. Pertama kan sebenarnya timbul ide itu dari buka-buka apa juga kan di medsos kan. Iya. Mantap juga kalau di sini dibikin kan alangkah bagusnya kan.
Apalagi kayak di Pasaman Barat kan belum ada yang namanya bank sampah kan. Ah belum iya ada, iya. kan. Nah, jadi situ itu kan baru pemikiran kita sendiri kan. Jadi yang lama itu adalah butuh mencari teman. Iya iya. Siapa kira-kira yang bisa diajak kan, itu yang lama. Karena Siapa- kepikiran itu nggak iya, bisa kerja nggak sendiri bisa kan. sendiri, butuh teman kan, butuh armada, Iya. juga butuh materi armada. kan. Iya Itu iya jalan iya. kan. Jadi itu sebenarnya yang membuat lama pro actionnya itu. Akhirnya pas di 2020 itu baru bisa action. Baru bisa action ya 2020. Ketika actionnya itu gini, inisiatif idenya itu di medsos bang gitu. Maksudnya medsosnya kayak gimana atau ibaratnya ya saya masih belum puas gitu dengan yang tadi gitu kan, karena penasaran banget gitu ketika mencari di medsos apakah ada orang juga yang bikinnya di mana gitu kan, sehingga abang juga berinisiatif di Pasang Barat yang memang belum ada gitu. Oh begini, awalnya saya melihat kan di medsos kan, di media sosial, saya tengok, saya ikutin kan, bagaimana proses apa bank sampah, bagaimana tata cara pengelolaan bank sampah. Masih di tahun 2019 kebetulan kan saya juga mengabdi di Nagari kan. Yeah. Itu ada juga ikut pelatihan di sana, ada teman-teman dari Jawa itu istilahnya orang tuh mendirikan bank sampah. Ini cerita-cerita di situ kan bagaimana cara bank sampah itu. Bahkan di tahun 2019 itu juga ada kesempatan waktu itu mau ikut pelatihan ke Pekanbaru. Cuman lantaran ada kendala, akhirnya saya nggak bisa ikut. Cuman materi-materi itu saya minta sama teman-teman, alhamdulillah dapat. Dari situlah tambah semangat itu lagi kan, dari kawan-kawan yang pergi. Iya, masukan-masukan ya. Iya, masukan dari kawan yang pergi pelatihan ke Pekanbaru. Nah, itu pas di akhir 2019 itu. Nah, situ langsung action habis itu. Langsung action ya. Itu dasar. Ya nggak jadi wacana aja kan iya. ya. Karena rencana tanpa action jadi wacana. Iya. Oke bang. Nah, sekarang masuk ke kan tadi awalnya gitu. Nah, proses pengelolaannya itu gimana bang? Pengelolaan bank sampah itu. Kalau seandainya kita menyebutkan bank, orang teringat bank konvensional, ada juga bank syariah gitu kan. Iya, apa prosedurnya sama seperti itu atau gimana? Kalau secara prosedur mungkin kita lebih simpel kan daripada perbankan. Soalnya kalau perbankan harus syaratnya begini. Kalau kita enggak, kita yang pertama cukup ada sampah. Itu awal itu. Ada sampahnya udah kita ambil. Nanti ketika orang itu udah sekali, 2 kali udah berlanjut, baru kita minta persyaratan. Persyaratannya apa aja? Persyaratannya itu gunanya untuk apa aja? Selain untuk membuka rekening. Soalnya kita berhubungan dengan bank kan. Iya. Ketika di samping rekening dari kita juga membukakan rekening bank untuk nasabah kita. Rekening banknya di bank sampah kan, bukan bank konvensional atau? Iya, dari bank sampah ada. Itu misalnya pertama itu cuman dari rekening dari kita. Dari kita. Tapi pas ketika nanti saldo nasabah itu udah mencapai 50, itu kita akan minta persyaratan lagi. Nah, di situ kita baru minta persyaratan. Persyaratannya cuma KTP aja. Cuma KTP aja ya. Nah, KTP itu kita gunakan untuk pembukaan rekening. Di bank konvensional. Oh, di bank konvensional. Kita berarti kan ada bermitra kan? Iya, bermitra ya. Nah, berarti udah punya mitra. Berarti mereka ada kunjungan juga ke sini gitu ya, Bang? Ada ya. Oke, nah dari bank sampah ini, apalagi ya masih baru juga segar gitu kan bang, targetannya itu apa aja bang? Kalau target kita sebenarnya simpel aja target kita. Target kita pertama bagaimana caranya masyarakat kita ini peduli terhadap sampah. Itu yang pertama dulu. Soalnya kita baru kan, apalagi di daerah kita Pasaman Barat ini yang namanya bank sampah itu kan belum ada. Itu aja gitu. Kita kenalkan dulu. Bank sampah ada. Bahkan ketika kami cerita bank sampah, orang tuh ketawa. Iya. Mana ada bank sampah katanya. Nah itu nggak kenal dengan bank sampah, itu nggak kenal orang. Apa itu bank sampah? Tanya deh bagaimanapun bentuknya, seperti apa itu katanya kan. Malah ketawa kan. Bahkan ada juga yang nggak percaya. Masa ada bank sampah yang ada bank apa katanya, bank uang yang ada. Berarti waktu abang merencanakan juga itu sudah diremehkan atau diuji juga sebenarnya? Sudah lah ya. Soalnya itu ibaratnya mimpi yang dia atau cita-cita kalau nggak diketawain itu masih belum mimpi, itu masih belum tinggi itu sebenarnya. Jadi ini langkah awal yang untuk mimpi yang tinggi sebenarnya gitu kan. Insya Allah luar biasa itu kan. Nah, oke, sebelum lanjut nih ada sesuatu bang. Iya.
sebenarnya sama pertanyaan, cuman ya dengan cara yang beda karena kami menyiapkan dua, mohon maaf juga. Silakan abang pilih dari yang kiri dan yang kanan dan jawab pertanyaan. Ya, kalau yang untuk awal ini kan kita harus dari yang kanan dulu kan. Oke, silakan Bang. Memberi. Iya. Dibacakan ya. Oke. Bagaimana cara abang memperkenalkan bank sampah ke masyarakat? Oke. Mengenai cara kita memperkenalkan bank sampah ke masyarakat, itu kita mengadakan sosialisasi door to door. Door to door. Iya, kita jalan door to door. Ke rumah-rumah. Iya, gitu. kita datangin rumah ke rumah. Sewilayah apa? Wilayah Kapar atau Spasber? Bukan Sipasbar. Misalnya kayak di sini Kapar, kita pilih awal kita berdiri itu kan kita fokus di 3 kecamatan. 3 kecamatan. Ya, kita target pertama tempat-tempat wisata, kedua warung-warung, yang ketiga tempat kerumunan masyarakat. Kerumunan. Kalau kecamatannya kecamatan apa aja? Kecamatan itu kecamatan Luhanan dulu, Pasaman dan Sasak. Dan Sasak, iya. Kita fokus di situ. Iya, wisata ada di sana gitu, kerumunan ya ada juga itu kota gitu kita kan. datang di sana. Jadi setiap kita lihat ada warung, kita berhenti. Kita promosikan, kita cerita kan bagaimana bank sampah. Akhirnya mana masyarakat yang apa ya diketawain, ada pula. Iyalah. Waktu sosialisasi berarti pasti ketawain juga dan ya. satu lagi ke sekolah-sekolah. Sekolah, iya. Kan sebelum corona ini kita masuk ke sekolah. Nah, kita datang ke sekolah-sekolah itu. Tapi kalau sekolah bagus apresiasi, iya kan? Kalau sekolah positif. Iyalah. Cuman yang di tengah-tengah masyarakat ini ya diketawain. Iya. Karena nggak biasa sama mereka gitu kan. Hal yang baru. Hal yang baru gitu. Nanti dikira sesat pula. Oke. Bahkan orang tuh sampai nggak percaya kan. Masa kayak gini pakainya cuman apa katanya kan. Si gagah-gagah nih orangnya kok cuman apa sampah katanya. Iya. Nggak percaya. Ya gimana? Ya inilah realitanya kami kan. Jadi apa itu yang gimana ya? Kalau nggak setuju juga dengan peribahasa yang bukan peribahasa, kata orang kerja tukang sampah. Nah, dia bukan tukang sampah, dia tukang bersih gitu. Kalian yang tukang sampah yang buang sampah terus gitu kan. Nah, kami ini tukang bersih gitu, ngumpulin, apalagi sampai jadi abang bikin jadi manajemennya, ada ke tabungannya, ada banknya gitu kan, itu udah manajer berarti. Atau abang apa jabatan bang di sini? Jabatan kausannya ini di bank gitu. Ya istilahnya kita pendiri lah gitu. Pendiri ya. Oke. Pendiri itu apa namanya ya? Di atas direktur itu. Oke. Nah, ada satu lagi. Ya, silakan, Om. Oke. Bagaimana cara mendaftar menjadi anggota bank? Oke. Bagaimana? Sebenarnya ini udah apa kan? Udah kita jawab tadi kan. Iya. Kalau mendaftar untuk jadi anggota bank sampah, biar lebih detail mungkin itu maksudnya nanti. Sebenarnya mudah, nggak payah kan. Kalau bagi jensanah kita yang berada di luar wilayah Kapar kan, itu cukup ditelepon aja, atau lewat WA atau di telepon langsung bisa juga kan. Cukup dengan itu aja, nanti kita akan datang, akan kita jemput, berapapun sampahnya akan kita jemput. Itu aja. Berarti dijemput sistemnya bang? Kita jemput. Tunggu dia aja di rumah kan, kita jemput. Walaupun sampai Kinali dengarnya. Itu bang jemput juga ke Kinali. Iya, yang ke Kinali kemarin berapa kilo coba? Berapa? Cuma 3 kilo. Cuma 3 kilo. Cuma 3 kilo. Ini beratnya aja udah. Ya, kalau kita bandingkan ya, kadang masyarakat itu menabung cuma 2 kilo. Untuk buat ini aja udah 2.500. 2.500. 2 kilo itu berapa ulah? Kan cuma 2.000. 2.000. Masih apa minus ya? Iya, minus lah. Cuman kan yang kita kejar adalah bagaimana mengedukasi masyarakat. Supaya masyarakat kita sadar terhadap sampah tadi. Ya, sesuai tema juga merubah sampah menjadi rupiah gitu ya. Karena di situ ada nilai edukasinya, bahkan yang menurut Abdan itu yang Abdan lihat itu lebih tingginya itu bukan uangnya. Edukasinya lebih tinggi gitu, lebih mahal edukasinya dia sebenarnya. Soalnya ya walaupun ada yang udah kuliah tinggi-tinggi tapi masih aja buang sampah gitu kan sembarangan dan nggak pula cerdas dia bagaimana mengelola sampah ini. Oke bang, nah ini ada pertanyaan, sampah-sampah apa aja yang diterima di sini gitu?
Untuk saat ini kita baru fokus kepada sampah anorganik. Anorganik Itu ya. sampah yang kering kan, sampah Yang yang dia tidak bisa terurai. terurainya lama gitu. Contohnya kayak plastik Iya. kan, kaleng-kaleng, besi, buku-buku kan. Mhm. Nah, itu jenis sampah Jenis yang sampah. anorganik yang tidak bisa terurai. Cuman untuk di menjelang akhir tahun ini kita akan mensosialisasikan juga itu tentang sampah organik. Ya, nanti kita akan mensosialisasikan bagaimana cara memfermentasi sampah-sampah dapur. Itu rencana kita ke depan. Akan kita barengi, kita ajarkan nanti sebenarnya bagaimana cara memfermentasi sampah organik tadi. Hasil fermentasi itu bisa digunakan nanti untuk pupuk kan, untuk pembersih lantai, untuk bersih kaca, insyaallah. Iya. Akan kita lakukan. Nah, oke Bang. Nah, selanjutnya Abdan baca itu di Facebook itu ada jenis 3 tabungan. Betul. Nah, boleh dijelasin Bang? Boleh. Sebenarnya di bank sampah kita ini kan sesuai dengan moto kita kan, Motonya. merubah sampah menjadi rupiah. Merubah sampah. Jadi di bank sampah ini kita mengajak masyarakat, pertama bagaimana caranya masyarakat itu peduli terhadap sampah, sehingga dengan kita edukasi tadi, sehingga mulai dari sejak dini anak-anak atau generasi berikutnya kan udah terbiasa dengan udah terbiasa membuang sampah itu pada tempat. Iya. Yang kedua, bahwa sampah itu ada nilainya. Yang ketiga itu mengedukasi masyarakat kita supaya mereka terbiasa dengan menabung. Nah, jadi di bank sampah ini ada 3 tabungan. Yang pertama adalah tabungan pelajar. Itu khusus untuk anak sekolah ya. Untuk anak sekolah. Dan tabung pelajar ini bisa dia per kelompok atau per kelas, dan bisa juga per orangan. Yang kedua ada tabungan sejahtera. Tabungan sejahtera ini berlaku untuk umum, siapapun orang, apapun jabatannya bisa. Itu tabungan sejahtera namanya. Yang ketiga tabung kurban. Kurban itu menarik. Ini mana tahu kan ada masyarakat itu ini kalau antusiasnya untuk kurban kan tinggi sekali. Cuman kadang-kadang ada sebagian masyarakat kita untuk makan aja payah. Iya. Sementara dia ingin kali untuk berkorban. Inilah kami hadir menjawab permasalahan masyarakat kita tadi yang susah. Cukup kumpulkan sampah. Nanti akan kita masukkan ke tabungan. Soalnya yang namanya sampah kan walaupun ya sedikit-sedikit lama-lama kan bisa juga kan. Contoh sekarang lah mau kurban berapa satu nomor sekitar 2 jutaan kan kalau nggak salah kan untuk hari ini. Saya rasa kalau cuma 1 tahun itu udah bisa ya. 50 aja dalam 1 bulan itu kan udah 50 ya. Per minggu lah kan. Per minggu. Bisa mengumpulkan sampah 50 per minggu. Saya rasa 1 tahun udah bisa kurban. Udah ya. Kalaupun kurang kan nggak berapa lagi menambah kan. Kalau dari 3 tabungan ini gitu Bang, yang kalau boleh tahu gitu kan, yang udah mendaftar ke misalnya yang ke pelajar itu udah berapa banyak? Kalau yang untuk pelajar alhamdulillah itu udah banyak. Udah banyak ya? Udah banyak. Itu SD aja atau ada SMP, SMA? Kalau untuk pelajar itu SD ada, SMP ada, SMA ada. Bahkan yang di di SMP itu udah banyak tabung Bang. Iya. Dan berarti udah banyak yang daftar, berarti sosialisasinya itu udah bagus juga gitu Bang ya. Iya. Kalau boleh itu sosialisasi ke sekolah gitu ya misalnya. Itu gimana prosedurnya waktu itu? Apa dikumpulkan mereka di satu lokasi atau ke kelas-kelas? Begini. Ketika kita mendatangi sekolah, pertama kita edukasi dulu para guru-gurunya. Iya, itu kita temui dulu kan, kita edukasi dulu, kita ajak dulu kan. Alhamdulillah kan, dengan kita sampaikan, kita cerita bahwa bank sampah ada, ini tujuan kita kan. Iya. Alhamdulillah tanggapan positif. Kita anggap positif. Jadi bahkan mereka guru itu pun udah kewalahan juga bagaimana cara mengajak anak-anak untuk membuang sampah pada tempatnya. Iya. Alhamdulillah rupanya ditangkap positif ya. Berarti udah dapat laporan anak-anak karena ada bank sampah ini jadi buang sampahnya pada tempatnya gitu. Karena mereka mikir ini tabungan saya gitu ya. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah itu kata ini dari sekolah yang yang udah bergabung dengan kita. Katanya yang dulunya guru ini kan bersorak-sorak dulu memanggil anak untuk buang sampah. Dengan hadirnya bank sampah Tua Basamo ini, bahkan anak itu
berebut dengan sampah. Iya. Berebut lagi bahkan kelas 2 kan. Kalau kelas 2 itu biasanya dia ngambil sampah kelas 1 gitu. Berebut Aduh, lagi kan. berlaku juga rampas-rampasan tentang sampah ya. Iya. Berebut Oke. lagi. Jadi nggak perlu lagi apalagi guru itu sorak lagi Iya. nyuruh ngambil sampah gitu. Karena mereka udah sadar kan, oh ini tanggal hari ini bank sampah akan datang. Karena kita kasih apa kan, kita kasih waktu misalnya sekali seminggu kami datang. Sekali Itu, seminggu datang. iya. Hari apa tuh Bang datangnya? Atau bebas Itu ya? bebas harinya kan, pokoknya sekali seminggu. Misalnya kita datang waktu itu hari Kamis, ya Iya. Kamis depan kita akan datang. Kamis datang. Walaupun berapa ada sampah kita bawa. Iya. Berarti udah dijadwalin juga Iya, ya Bang ya dijadwal. kapan antar jemputnya gitu. Oke. Nah, lalu yang sejahtera itu tuh door to door juga gitu Bang. Iya, door to door. Door to door yang mana ada kerumunan, warung gitu ya. Iya, tetap. Oke. Paling jauh itu kalau door to door kemana? Bang? Kalau door to door ke Sasak. Ke Sasa. Iya, tuh di Pohon Seribu itu kita datang satu-satu. Kan banyak apa kan? Iya. Banyak warung yang di Pohon Seribu. Nah. Ya kita Iya, sebenarnya warga Pohon Seribu itu nggak salah. Iya. Yang salah itu yang dari luar masalahnya. Iya. Kalau seandainya emang mau disosialisasiin ke warga situ kayaknya udah paham kok mereka tinggal di Iya, sana. Yang dari luar ini gitu, apalagi yang baru nih, itu baru Pohon Seribu, belum yang baru apa Muara Pangguang yang Iya, mana tadi kemarin ini viral aduh harusnya ya mereka yang edukasi itu gitu kan. Nah, yang ketiga tuh yang kurban, itu udah banyak, Bang. Kalau yang kurban itu belum banyak, tapi Belum udah ada. Udah kan? ada ya. Udah ada. Oke. Ya, dan ya tabungan buat berkurban juga, soalnya ya kayak misalnya keluarga nggak mampu kan, ya dari sampah itulah dia akan menabung gitu kan untuk berkurban Bisa kita juga. bantu, kan. Soalnya gini nih, kita kemarin tuh sebelum corona kan, kita launching kan di Januari 2020. Di bulan 3 udah corona kan. Udah kurang iya. Nah, dari bulan 1 ke pertengahan bulan 3 dia. Itu kita waktu itu fokus ke sekolah. Nanti makanya jadi ke apa tuh belum apa lah istilahnya ke masyarakat yang apa kali kan. Ke sekolah, ke warung-warung, tempat wisata. Iya. Oke. Kalau boleh tahu jumlah karyawan Abang berapa sekarang? Sebenarnya kita di sini nggak ada karyawan. Nggak ada karyawan, tapi belum bisa kita bilang karyawan soalnya kan apa kali kalau karyawan. iya sih, ya. Sifatnya sekarang. Ya karena mikirnya Bang mungkin Iya, gitu ya. Oh. Nanti karyawan kami minta apa? Oh, berarti sistemnya relawan gitu ya. Kita pasangan pula nanti. Ada berat. Pernah akuntansi juga jadi. Jadi Nah, begini. gimana, Bang? Sebenarnya kita di sini kan di bank sampah ini. Sebenarnya kita pertama adalah sosial Ya. itu. Sosial kita meskipun kita dirikan bank sampah ya sosialnya lebih tinggi kan istilahnya gajinya itu nggak ada cuma kayak nggak berani bilang karyawan tadi kan kalau karyawan kan ya kita gaji gaji gitu tiap ya bulan ya ini belum jadi apa teman seperjuangan teman kerja atau gimana teman apalah seperjuangan gitu ya teman seperjuangan ya berapa banyak itu teman-teman? Kalau kami ada sekitar 6 orang. 6 orang ya. Iya. 6 orang dengan armada? Iya becak. Armada 1 tambah mobil 1. Iya mobil kan baru tahun kemarin. Oh iya. Dasarnya dulu memang becak. Iya kan? becak ya. Oke itu becak minjam. Becak minjam. Becak Iya. minjam. Bukan kita yang punya. Jadi kenapa dipinjamin itu kok mau ada yang pinjamin atau gimana? Sebenarnya gini becak itu sebenarnya punya orang tua kita. Oh gitu. Ya kan nggak kita yang punya, nggak Iya, kita yang beli. iya. Itu makanya bilang minjam kan. Ya kita pakai gitu. Ya digunakan untuk yang bagus juga dan insya Allah bermanfaat kan ya. Dan armada mobil. Nah mobil itu udah berapa hari usianya? Mobil itu baru 1 minggu ini. 1 minggu. 1 minggu lebih tua, ya lebih. 1 minggu dan itu tukar tambah gitu ya? Atau Iya, kalau mobil itu kita tukar tambah dengan motor pakaian kita pribadi gitu. Oh, Ya gimana lagi kan? Alhamdulillah dengan antusiasnya masyarakat kita dengan ikut serta menabung di bank sampah kita kan. Karena armada kita cuman becak kan. Kadang 2 rumah, 3 rumah becak kita udah penuh. Pulang lagi, balik lagi kan berapa bulan nanti biaya yang kan. Jadi kita coba kemarin sebelum dapat mobilnya kita cobalah kan. Mana tuh ada orang yang mau nukar kan. Alhamdulillah ada orang yang mau ya. Ada yang tukar sama motor itu. Lumayan 3 bulan udah untuk bisa ada mobil yang jadi armadanya gitu kan ya. So, kalau
Iya, kayak yang kemarin berarti pakai yang ke Kinali, Udah pakai mobil. pakai mobil. Ya, Kinali, ya itu perdana itu. Kita Iya, ke perdana Kinali, ya. ya. Perdana kita Kinali. Lantaran waktu itu ada yang nelpon kan, Iya, iya. calon nasabah, ya kita jemput. Sampai di sana berapa kilo? 3 kilo. 3 kilo. Enggak coba tanya yang lain yang dikenali siapa aja nih gitu kan. Ya, ada kita bilang kayak gitu kan. Cuman kan yang ya kita apa aja dulu kan, edukasi aja dulu. Ah ya, dan penyebaran informasi kan itu apa lihat itu aktif di Instagram juga, Facebook juga gitu ya. Iya, di media sosial kita. Media aktif. sosial ya. Sebenarnya yang cepat menyebarnya itu ya lantaran media sosial. Media sosial ya. Ini kalau boleh tahu, ini buku apanya, Bang? Nah, ini buku apa kita? Buku rekening kita. Oh, buku tabungan, rekeningnya. Buku tabungan. Ini buku tabungannya. Contoh buku Boleh dibuka nih? Boleh. Nanti apa soalnya? Nah, Oke. ini contohnya. Buka. Contoh buku tabungan. Zaki Ardi Dudun Tuga. Iya. Ah, ini kan ada syaratnya Bang gitu ya. Uang tabungan dapat diambil setelah saldo mencapai 100.000 di bank yang kita tetapkan. Berarti kalau seandainya misalnya nih udah ibaratnya Abdan nasabah gitu kan, Iya. nyetor ke abang tabungan sampahnya segini gitu. Mm-mm. Nah itu bisa dijadiin uangnya abang dari mana gitu. Misalnya ini ditulis udah dapat 120.000 misalnya udah ada saldo Abdan gitu. Iya. Nah itu gimana kok bisa jadi uangnya gitu? Sebenarnya begini, pas ketika kita penjemputan sampah itu kan, ketika ada masyarakat menelpon atau minta jemput sampahnya, di sana kita udah tawarkan, ini sampahnya gimana, ikut menabung atau kita cashkan. Iya gitu ya. Kita gitu kan. Nah. Ya kadang-kadang mana masyarakat ya tabung aja ya kita kasih ini. Oh kita Nah, kesini. jadi ketika saldonya itu udah mencapai sebenarnya 50.000, awalnya kan 100.000 kan, Iya, sekarang rupanya bisa 50.000 kan. Ketika udah mencapai 50.000 itu kita bikinlah nanti rekening bank dari bank konvensional kan. Iya. Di sana kita minta persyaratan KTP tadi. Jadi ketika masyarakat itu mau mengambil uangnya, istilahnya ngambil uang di rekening kita, ya kan tinggal ngambil pakai ATM dia kan. Iya. Sudah kita bikinkan rekening bank pakai ATM sekalian. Oh gitu. Ya, Ya. yang tinggal datang Tinggal ke bank gitu aja. Iya. Tujuan kita supaya memudahkan. Contoh, misalnya kayak apalah kan, ada si A, dia warga Sasak misalnya kan, tabungan dia ada 500.000. Nggak mungkin kalau cuman pakai rekening ini aja kan, otomatis masyarakat tadi akan tergantung dengan kita. Dia pasti nelpon, "Halo Pak, saya si A mau ngambil tabungan," pasti bilang kayak itu. Iya, Otomatis kalau malam ya saya harus datang ke Sasak. Tapi dengan adanya bank konvensional, bank tadi kan, dia cuma cukup datang ke ATM aja kan. Nah, itu tujuan untuk memudahkan masyarakat. Iya. Karena kan kita nggak tahu sewaktu-waktu nasabah ini butuh uang. Berarti setelah proses sampai ini abang mengantarkan atau mengirimkan uangnya ke ATM yang orang-orang ini gitu ya, nasabahnya ini ya. Iya, kita Iya. Kalau boleh tahu misalnya nih ada sampah bang, abis ini kemanain? Oh, kalau untuk saat sekarang ya kita jual kan. Jual ke? Kita jual ke, ada yang ke apa kan, ke pengolahan. Di mana tuh? Kalau untuk sekarang kita mencoba ke, sebenarnya udah banyak minta kan, ada yang dari Medan, ada yang dari apa, Jawa kan? juga. Dari Jawa kan. Bahkan ada juga yang dari sini kan. Iya. Dari dekat sini kan. Ya kita tengok harga lah kan, mana yang memungkinkan. Belum transportnya lagi kan. Iya itu. Nah, kayaknya lebih mahal dari transport jadinya. Jadi dari hasil itulah kita masukkan ke rekening nasabah gitu ya. Berarti ditunggu banyak juga gitu kan ya. Tunggu banyak dulu, baru nanti kita masukkan ke rekening nasabah ya. Tapi hari ini kita udah banyak namanya itu, bayar cash kan. Soalnya di tengah masyarakat kita kan ada yang namanya apa itu, apa namanya, ya yang cari kara-kara itu. Oh iya, kara-kara. Kita bukan saing kan, cuma masyarakat itu membandingkan kita dengan itu. Iya. Nah, ya biarlah sekali kita bayar, besok kita datang lagi bayar. Paling 3 kali nanti dia gabung dengan kita kan. Iyalah, sambil sosialisasiin. Kita edukasi terus. Nah, kita edukasi terus. Iya. Ya, kalau nggak gitu dia nggak akan paham apa itu bank sampah. Dia kan nggak pernah apa namanya itu. Ya ibaratnya masih ngetawain dulu lah gitu kan. Nanti terbiasa, akhirnya abang nih konsisten gitu kan.
Yang penting itu ya benar kata Pak Mon gitu kan kemarin cerita, yang penting itu trustnya dulu gitu. Iya, betul. Percaya dulu sama kita gitu kan, dan dia ibaratnya ya udah sama Bang Iwen aja, sama juga Gagah aja katanya gitu kan. Jadi dikasih tahu informasinya ke orang-orang gitu. Nah, oke Bang, yang selanjutnya itu nah, dampak yang sudah terasakan sejak ada bank sampah oleh masyarakat. Oh, yang pertama mungkin itu sekolah lah ya, itu yang merasakan sekolah yang udah bergabung dengan kita, yang dulunya susah istilahnya anak mengatur anak-anak untuk membuang sampah kan, alhamdulillah sampah di sekolah itu nggak berserakan lagi kan. Itu yang pertama sekali. Yang kedua saya rasa gini, dengan adanya bank sampah kita ini masyarakat kita kembali kembali membiasakan menabung kan? Yang mana sebelumnya kan kalau kita tanya ada tabung, nggak ada katanya. Alhamdulillah dengan ini kan mau tahu kan dia udah punya tabungan. Kita juga itu tujuan kita menghidupkan kembali budaya menabung kan. Apalagi bagi anak-anak yang usia dini kan, dengan adanya kita ini masyarakat kita itu sekarang udah punya tong sampah sendiri di rumahnya kan. Dengan adanya kita sosialisasikan bahkan bank sampah itu bisa kita jadikan uang yang biasanya dia minum kan, kadang di tengah rumah atau lagi nonton kan dibuang, dia buang gitu aja. Tapi dengan adanya ini ya udah, oh ini berharga, ini bisa dijual lah. Saya nggak dari orang lain, saya sendiri mengalami di rumah kan. Kayak gitu. Pas ini biasanya kan gini aja kan, gitu aja kalau kiri kanan kan, dengan ada ini bisa ya masuk. Apalagi kita kan ke setiap masyarakat yang kita edukasi itu selalu kita tinggalkan satu apa namanya itu, karung bekas itu. Ditinggalin situ ya. Ada tulisannya Bang? Kalau untuk saat sekarang belum kita kasih. Belum ya, iya. Tapi rencana untuk ke depan kita akan kita kasih. Ya itulah, manusia kan sebenarnya tak luput dari lupa gitu kan. Jadi ketika dia ada tulisan gitu kan, diingatkan wah ini bank sampah gitu kan, langsung tabung gitu ibaratnya. Apalagi tabung juga untuk akhirat gitu ya Bang ya. Soalnya tentang bank sampah ini juga ada apa kan, disaranin juga sama Pak Mon kemarin gitu kan. Nah itu cobalah datangnya Bang Iwen tuh katanya. Iya Pak, insyaallah gitu kan. Dan emang beda apa kan itu gabung Putra Daerah Membangun. Di situ ada teman-teman yang emang juga ada juga yang dia sampah dia teman-teman di pantai di Lampung gitu kan. Nah dia ngambil sampahnya itu nggak ke rumah-rumah, di pantainya itu dia ngambil gitu. Dia nunggu, dia pagi-pagi ke sana gitu kan, dia kumpulkan. Nah itu ya sedikit ceritanya gitu kan. Oke, nah harapan untuk nasabah bank sampah, untuk nasabah untuk nasabah aja dulu. Ya kalau harapan kita ya mudah-mudahan makin banyak lah masyarakat kita yang bergabung dengan bank sampah kita. Jika kalau makin banyak masyarakat yang bergabung dengan menjadi nasabah bank sampah Tua Bersama, insya Allah lingkungan kita Pasaman Barat ini akan lebih bersih. Makin banyak masyarakat yang peduli terhadap sampah, dan juga makin banyak masyarakat kita yang menabung. Oke. Dan nih, jadi kan rekan kerja atau apa bank konvensional ini sebagai apa? Kalau untuk saat sekarang ini ya mitra kerja ya? Mitra aja. Mitra. Nah kalau seandainya dari pemerintah itu gimana? Kalau saat sekarang belum ada sih. Belum ada. Apa ibaratnya udah audiensi atau gitu kan, ada dinas-dinas juga yang berkaitan. Kita udah pernah audien ya sebelum corona kan. Ya tahu lah. Pemerintah. Ayo pemerintah, ini ibaratnya aset sebenarnya gitu, dan langka, dan apalagi setelah bertahun-tahun Pasaman Barat ada dan tahun ini baru ada gitu kan. Nah jadi teman-teman yang nonton, viewer gitu kan, apalagi mungkin ada yang orang tua atau temannya atau kalian yang kerja di pemerintah gitu kan. Nah silakanlah datang ke sini gitu kan. Kalau ini bermanfaat menurut teman-teman gitu kan, silakan diperjuangkan gitu. Nah kalau seandainya merasa tidak bermanfaat, itu dipertanyakan gitu kesadarannya gitu ya Bang ya, karena nilai edukasinya tinggi di sini gitu. Kita mengedepankan edukasi tadi. Iya. Oke, dan yang terakhir, apa harapan kepada masyarakat yang belum tersentuh dan juga kepada pemuda-pemuda
Soalnya abang kan masih pemuda ya. Sebenarnya harapan kita kepada masyarakat tadi kan udah saya bilang juga kan. Iya, Harapan kita mari bergabung dengan Bang Sampah. Bank Sampah Tua Basamo, bergabung menjadi nasabah Bank Sampah Tua Basamo. Mudah-mudahan dengan adanya bank sampah ini kita semua makin tinggi kesadaran kita terhadap lingkungan, semakin tinggi kesadaran kita bagaimana bahaya yang ditimbulkan oleh sampah. Begitu juga dengan pemuda, kalau bukan kita yang menggerakkan siapa lagi? Nah, itu ya. Kalau bukan sekarang Kapan lagi? Kalau bukan di sini, di mana lagi? Oke, buat teman-teman, di sini ada Bang Iwan atau Aja Gagah di Bank Sampah Tua Basamo. Silakan datangi sini, silakan menabung di sini. Insya Allah bermanfaat untuk kita, dan walaupun belum sekarang gitu, tapi kedepannya pasti akan bermanfaat insya Allah. Oke, dan itu saja diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.